Posisine Tlatah Bantul Selor Kulon, panggonane lemah dhuwur pegunungan. Tatyan dhuwur aja kuwatir pengairan, pemerintahan warga duwe saluran PAM. Kampung Syaka keluarga berencana, cinta memajang uga santun lansia. Posyandu komplit semua usia, saka balita remaja lan lansia. Gunung Polo, Hargorejo, Kapenawon Sedayu iku mlebune, siap laksanakan program PHBS. Ayo didukung supaya ben sukses. Ayo, yo ayo, yo ayo, ayo ngono. Itu dipakai untuk JJLS. Nah, prosesnya hanya menunggu saja dari pemerintah bahwa tanah itu karena letter C, ya, itu letter C nanti bisa dibuktikan di buku leger desa itu memang tanah tutupan Jepang itu sebenarnya asal usulnya letter C. Nah, setelah itu masyarakat cuma sederhana kok, monggo itu dipakai untuk JJLS tadi, hanya yang digunakan untuk JJLS itu kita ganti rugi. Masalah harga monggo pemerintah itu sebenarnya itu kan tim appraisal, tim independen itu menentukan harga masalah tanah itu ganti rugi, monggo. Sekarang ini belum pelaksanaannya belum, karena menunggu saling menunggu. Nah, ketentuan ada pada pemerintah sebenarnya. Urusan tentang tanah tutupan Jepang itu sudah lama sekali itu sebenarnya, sejak setelah habis gempa Jogja itu yang mengurus itu mulai tahun 2007-2008 sampai 2022 ini belum selesai juga. Itu nah, untuk keseluruhan itu sebenarnya sekarang ahli waris itu sudah banyak banget. Tapi pemiliknya sebenarnya 118 hektar itu pemiliknya ada 256. 256 itu kan sudah turun buyut ini. Dan dikata setiap keluarga itu memiliki anak 3, itu kan rata-rata 3 misalnya rata-rata sudah turun 3 ini sudah ribuan itu sekarang, ribuan ahli waris. Kemudian khusus untuk JJLS itu pemiliknya 130 personal, 130 orang. Yang kelok itu 43, yang lainnya itu 87. Jadi 87 43 ya 130 orang itu. Ini penyelesaiannya monggo pemerintah itu sebenarnya tidak sulit kok. Itu ada salinan letter C itu ada nanti dari desa, kemudian jatuh kepada para pemilik itu kan ahli waris semua, ada solusilahnya itu. Jadi masing-masing yang sebagai pemilik tanah itu nanti ada urutan solusilah itu. Patok-patok kan sudah, patok-patok untuk
untuk JJLS sudah, patok-patok pengembalian tanah, status tanah dikembalikan pada rakyat itu sudah semua selesai. Gitu. Nah, tinggal menunggu realisasi itu. Nah, realisasi itu tentunya apakah masyarakat menunggu sertifikat atau bagaimana? Nah, saling menunggu kan lama banget nggak selesai. Targetnya kan tahun 2024 itu harus sudah saya sebenarnya. Ini harapan masyarakat sebenarnya, Mbok Iyo pemerintah itu karena itu memang letter C, syarat-syarat untuk memperoleh tanda bukti bahwa itu sah milik ahli waris, itu kan sebenarnya letter C kan sudah sah, diajukan ke kantor BPN Bantul dari yang diutamakan itu terutama yang kena JJLS sudah aja dulu. Nah, ini monggo. Nah ini karena pemerintah itu membutuhkan bukti-bukti bahwa itu betul-betul letter C, itu kan ada salinan letter C. Nah, ini diajukan ke BPN tentunya. Ya, betul. Nah, yang terkait dengan pembangunan itu kan apakah harus nunggu sertifikat? Nah, salinan letter C kan sudah cukup sebetulnya. Terus syarat-syarat yang lain, kalau memang harus bukti-bukti otentik itu pemiliknya adalah ahli waris benar, itu ya dilengkapi dengan bukti bahwa si A, si B, si C, Sutonoyo, Dadak Waru itu pemiliknya, gitu loh. Turun yang mengetahui bahwa si A, si B, Sutonoyo, Dadak Waru itu memang betul-betul warisnya si Mbah dulu. Ya. Sejauh mana kesiapan menerima sertifikat atau dilalui Pak tadi itu pokoknya itu apa itu? Nah, itu kan memang ya mengikuti prosedur yang ada toh. Memang harus penyertifikatnya harus mendaftarkan dulu. Itu rencana pemerintah sebenarnya ada PTSL, Roma itu loh. Itu kan ya proyek pemutihan gitu loh. Itu kan sederhana, cuman KTP sama kartu keluarga sebenarnya. Hanya itu. Kemudian keterangan dari lurah, namanya salinan letter C tadi. Sejauh ini ada kendala Pak tentang itu? Ya, masalah kendala itu sebenarnya tidak. Nah, kendalanya kan ini proses ganti rugi itu aja. Ganti rugi itu kan belum terpikirkan. Kemarin pertemuan dengan DPR yang dipandu oleh Komisi A itu memang mengundang dari pemangku kebijakan, mulai dari ESDM, dari tata ruang, kemudian biro hukum. Itu tentunya ya lengkap mestinya. Kemarin itu saya tatap muka hanya 3 instansi itu. Nah, tekanan dari Komisi A itu untuk minta dipercepat, diberi waktu 1 bulan untuk menyelesaikan konsolidasi, penyelesaian masalah ganti rugi tanah itu. Asal masyarakat itu ganti rugi selesai terus digarap saja. Oh gitu ya. Pemerintah sebetulnya, nah monggo pemerintah itu karena sebagai penentu kebijakan, itu harapan masyarakat itu bukannya pokoknya tidak, tapi itu kan ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 itu tentang pengadaan tanah. Itu kan memang tanah hak milik itu kan diganti rugi yang layak dan adil, diterimakan pada yang hak menerima, kan begitu. Itu undang-undang begitu. Jadi semua kan harus taat hukum, taat aturan begitu. Ya. Nah, masa semua kan sudah paham tentang itu loh. Ya. Yang harus dipahami para pihak itu sebenarnya tanah itu kan letter C. Memang letter C. Patok-patok sudah jelas kok, sudah intinya dikembalikan kepada masyarakat. Masalah dipakai JJLS monggo, luasannya monggo. Nah, itu tidak hanya 15 hektar, 20 hektar, 30 hektar boleh, tapi semua harus taat pada aturan.
itu loh. Ganti rugi tadi itu Pak. Ganti rugi ujung uang, karena kalau memang itu namanya konsolidasi saling menyumbang apa ya, menyumbang tanah itu kan jadi apa ya, lepas dari aturan itu. Aturannya yang mana ini kan tidak sesuai dengan aturan yang harus kita pedomani Undang-Undang Nomor 2 tahun 12 itu aja. Kan ini tanah letter C, jalan negara yang lewat tanah itu mestinya ya dikasih ganti rugi. Kalau geser tanah itu, jalan itu jalan negara, bukan jalan rukun. Jalan rukun itu jalan tembus, jalan keluarga, jalan kelompok masyarakat, jadi jalan rukun itu namanya. Nah, jalan negara JJS bukan jalan rukun, ya jalan negara. Ya selesai lah. Dalam waktu dekat yang kira-kira tadi itu sebulan dikasih waktu itu gimana Pak? Ya tentunya lebih cepat lebih baik. Dan itu sudah kemarin itu pertama ya, tahun 17 18 itu ditentukan bahwa tanah tuh JJLS itu hanya 11,6 kok. Kemudian tanggal 9 Juni tahun 22 kemarin itu tambah lagi 3,5 hektar, 3,5 hektar dari 15 hektar. Ya sekitar tambah Pak ya? Ya. Tambah berarti Pak? Tambah, jadi tambah itu kan ya monggo nambah lagi boleh aja. Yang penting jangan salah di dalam menangkap kehendak masyarakat itu sebenarnya sederhana kok. Itu ganti rugi uang sudah selesai. Iya. Gitu. Nah, harganya berapa itu setelah tanah aren itu berapa? Saya dengar itu nih Gunung Kidul itu sekitar per meter 300-an ribu atau berapa? Monggo. Iya. Pemerintah itu langkah-langkahnya sebetulnya saya dengar itu nunggu bukti yang sah, itu kan nunggu sertifikat. Dan nunggu sertifikat syarat-syaratnya prosesnya kan lama, tahun 2024 itu kan masih 2 tahun lagi. Nah itu sudah siap mau dikerjakan, asal itu terus diproses, dibicarakan, dikonsolidasikan. Masyarakat sebetulnya membantu memberikan dukungan pada pemerintah. Monggo dibangun, segera dibangun, lebih cepat lebih baik kan itu. Iya. Oke. Jadi dalam apa ya, klausul yang saya pahami, klausul 3A itu bunyinya konsolidasi tanah. Konsolidasi tanah itu kan rembuk masyarakat itu menyepakati. Di situ bunyinya ya JJLS itu kan 15 hektar lebih, 15 sampai 16 hektar. Itu ditanggung oleh masyarakat pemilik tanah tutupan Jepang tadi. Berarti semua kan ikut menyumbang. Iya. Nah menyumbang apa itu kan saya tidak tahu. Menyumbang yang jelas di situ nyumbang tanah, berarti kan geser tanah itu kan nanti menjadi masalah atau menjadi ruwet nanti. Ruwetnya gimana? Nah itu kan tanam turuhnya itu kan wujud jati, sono keling, ada kayu tahun dan sebagainya itu kan ada nilainya. Yang menanam si A jadi digeser milik B itu kan jadi masalah. Tanahnya datar menjadi dapat jurang, atau tanahnya tanah utuh jadi dapat bebatuan, nggak mau. Ini yang menimbulkan masalah. Nah masyarakat itu menggambarkan bahwa supaya tidak ruwet nanti itu menyampaikan pengunek-unek sebetulnya kok ganti rugi uangnya aja selesai tau. Itu yang 130 orang itu kan yang terkena JJLS diganti uang saja, ganti rugi namanya, ganti rugi uang selesai. Nah itu kan sudah mengakui dan secara administratif kan nanti sudah rela tanda tangan di atas materai.
ada ruwet ya. Nah, tidak ruwet. Ya. Nah, monggo pemerintah supaya masuk sebagai masukan ini supaya ada langkah-langkah bijak. Ya. Hibah, nyumbang hibah, nyumbang itu namanya sumbangan itu, sumbangan itu rela. Nah, tidak sesuai dengan itu jalan rukun atau jalan negara. Nah, jalan negara enggak ada sumbangan itu enggak ada. Jalan negara itu milik negara gitu loh. Jadi ada undang-undangnya tadi, Pak. Iya, undang-undangnya sudah jelas tentang pengadaan tanah tadi loh. Nah, jalan rukun itu misalnya jalan itu sudah tidak terpakai, kembali pemiliknya. Karena jalan negara mosok seperti jalan tol itu kan jalan negara juga ya. Nah, ini mirip tol itu sebenarnya, jalur lintas selatan itu mirip tol itu. Hanya nama saja.